Halo, kembali lagi di program Jelajah Desa Milangkori. Entah kenapa saya dan tim saya kok rasanya ingin kembali lagi ke pintu rumahnya Mbah Darmo. Apa yang kita rasakan sama sekali kita juga tidak menyadari itu. Maka kita sapa lagi Mbah Darmo di episode kali ini. Halo, selamat sore Mbah Darmo. Selamat sore, kanthi salam rahayu, rahayu wijing dari Sambikolo, mugi Gusti tansah ngijabahi. Mbak Darmo, jangan bosan-bosan ya karena kita selalu bertamu di rumahnya Mbak Darmo sini. Ini kalau saya lihat, waduh, ganteng banget Mbak Darmo sore ini. Alhamdulillah, yang penting bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Kalau sapa kami gini, istilahnya madep panditan, ya, menjadi orang yang lebih tua, gitu. Tua, istilahnya bukan tua. Tua itu tua dari hal-hal yang lainnya, dari buruk menjadi baik, dan akan bisa membimbing dan membina gitu. Begitu, oke. Sebelum kita memang bisa dipertemukan dengan rekan-rekan yang sudah disebutkan oleh Mbak Darmo, entah mengapa kita itu ingin sekali mengulik tentang Tosanaji Wesi Mulyo Wesi Sejati, yaitu Pusoko. Mungkin memang sudah menjadi adat tradisi budaya, dan ini adalah salah satu peninggalan leluhur ya Mbak Darmo ya. Betul sekali. Ini kalau saya lihat di depan saya sudah terpampang nyata beberapa macam pusaka. Apa cuma ini aja Mbak Darmo? Ini hanya bagian sedikit. Ini masih sedikit? Iya, yang saya ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bagian sedikit yang saya keluarkan. Saya masih punya kolektor 78 keris atau pusaka, tombak, dan yang lain-lainnya yang disebut dengan Tosanaji Wesi Mulyo Wesi Sejati. Masih ada 70 lebih, waduh. Kayaknya memang kalau dikeluarkan ke sini kita nggak akan selesai untuk mencari tahu apa aja ini gitu ya Mbak. Ini kalau saya lihat kayaknya setiap macam keris itu berbeda-beda deh Mbak. Apakah ini memiliki cerita tersendiri atau mungkin ada fungsinya sendiri Mbak Darmo? Iya, adik-adikku semuanya khususnya kaum muda ya, dari TV Desa Rorogo dan media yang lainnya ya. Kita kalau mengenal tentang suatu keris atau disebut dengan Tosanaji ya, Tosanaji atau Pusoko ya. Kenapa? Itu sebenarnya keris itu cuma atau Tosanaji itu terbagi menjadi 3. Pertama yang kita pegang ini adalah yang disebut namanya keris gegaman. Gegaman. Kenapa disebut gegaman ya? Ini biasanya pada saat perang. Cara pegangnya tuh beda lagi. Ini pegang ini, yang dipegang adalah waranganya ditarik. Oh, berarti memang harus ada trik tersendiri untuk membuka pusaka. Betul. Itu ya Mbak ya? Ini kenapa saya sebut namanya gegaman atau gaman. Keris ini biasanya zaman dahulu kala itu dipakai untuk perang. Untuk perang. Saya stop dulu Darmo. Iya. Kayaknya setelah keris dibuka kenapa saya agak-agak merinding gitu. Orang merinding? Iya. Iya, itu karena setiap gaman atau keris ini itu yang bikin adalah orang-orang waskito, orang-orang yang hebat empuh. Jadi keris ini mempunyai suatu yoni atau mempunyai pamor ya. Ini pamornya adalah banyu mili atau melati tumpuk ya. Ini kenapa disebut namanya gegaman buat gaman perang, karena ini adalah kuat. Ini terbuat dari besi aji termasuk besi pilihan, ada meteor dan ada biji-biji termasuk ada pasir, ada beberapa karakter. Ya. Jadi kalau dilihat usia pusaka itu kira-kira berapa puluh atau ratus tahun Mbak? Ini kalau nggak salah sudah ratusan tahun. Ini kalau nggak salah era Mataram tahun 1600. Wah, keren. Era Mataram. Ini kira-kira Mbak Darmo bisa mendapatkan sekian banyak pusaka dan itu adalah koleksi ya Mbak ya. Berarti kalau misalnya ada seseorang yang minat untuk membeli itu kira-kira dijual apa enggak sama Mbak Darmo? Jadi mohon maaf, saya adalah kolektor bukan kolektor ya. Betul. Kolektor itu saya suka istilahnya mengumpulkan barang-barang peninggalan leluhur, saya simpan sebagai hobi atau kesenangan, kebahagiaan buat saya. Kalau kolektor saya jual beli. Ya. Jadi saya simpan. Berarti memang dari 70 sekian pusaka yang Mbah Darmo miliki sebuah kolektor ya Mbah ya. Betul sekali. Akan dijaga sampai. Iya, sampai mungkin Tuhan memanggil saya. Semoga diberi umur panjang. Amin. Lalu ada apa lagi nih Mbah Darmo, boleh? Ya, ini tadi gegaman ya. Iya. Gaman. Nah, setelah gaman ini ada namanya
istilahnya ageman. Ageman. Biasanya diagem. Ini biasanya ditaruh di belakang gini, Ya. atau di depan boleh. Ageman ini adalah suatu istilahnya kan sebagai keyakinan bahwa aku senang tadi konco lah. Ageman, produk kelambi. Iya. Yang dipakai di mana-mana pantas apa enggak gitu. Tidak fungsinya untuk perang. Tidak. Jadi bedanya kalau ageman gini, Mas Sewu, ini kan kerisnya ada gini. Ini buat pegangan ini. Ya. Ageman ini biasanya lebih agak tipis, kecil, kurang kuat. Yang diandalkan adalah pamornya. Nah, ada Banyumini melatih ronci loh, mesti rodok kan gitu. Wah, berarti yang terukir di situ tuh juga punya macam-macam arti tersendiri juga ya, Pak, Om ya? yang jimbe dan apa banyak sekali keris. Setan koper, Yai Sangkelap. Ini Ya, dari Yai sekian banyak keris yang Mbak Dono punya, ada nggak yang senggol modot gitu, Bang? Wadah, punyanya anak yang nyuting-nyuting gitu ya. Punya tim-tim kita di sana. Ya, ini agak tipis, kecil, tapi pamornya bagus, namanya ageman. Biasanya seorang MC gawe banyu mili, melatih renteng, melatih ronce, ya digawe cek pantes MC gitu. Nah, lek dukun bayi gawe projol kan gitu ya. Projol. Nah, ini namanya ageman. Hanya untuk dibawa, untuk pantes-pantesan, nah, untuk istilahnya sebagai sugesti kita yakin deh konco lah. Pamornya apa? Kalau dulu sejarahnya Sunan Kudus, beliau punya keris namanya setan kober, diwariskan kepada Aryo Penangsang, Adipati Jipang. Nah, ada lagi Kiai Sangkelat, era Mojopahit. Ada banyak tumbak baru kelinting, punyanya Ki Ageng Wonoboyo, Ki Ageng Mangir. Nah, itu tadi gegaman, ageman. Ageman. Ya, yang terakhir apa nih, Bang? adalah namanya keris tayuan, tayuh. Keris tayuan. Tayuh itu biasanya sebagai media yang ditanya. Seperti saya ingin sesuatu yang kita nggak tahu gitu ya. Misalnya kita munajat berdoa kepada Tuhan, ya Allah Gusti, saya istilahnya